Pujaan Hati Sang Tuan Muda episode 11. Pagi itu, Irina terbangun sendiri. Dia sempat terkejut mendapati tubuhnya telanjang bulat di bawah selimut tebal. Kemudian, Irina baru mengingat bahwa semalam dia telah melakukan hubungan intim dengan Kevin, suaminya. Irina merasakan pipinya memanas ketika mengingat kejadian semalam. Segera dia menggosok pipinya yang mungkin saat ini sudah terlihat memerah. Semalam, Kevin begitu bergairah. Meski begitu, pria itu sangat lembut memperlakukannya. Seakan-akan dia adalah sesuatu yang rapuh dan mudah pecah. Kevin begitu menjaganya. Bahkan, pria itu tak menuntut banyak hal padanya. Irina menggelengkan kepalanya. Seharusnya dia tak mengingat tentang semalam lagi. Bisa-bisa wajahnya tak berhenti memerah seperti tomat nantinya. Irina kemudian mengalihkan pandangannya ke segala penjuru ruangan. Dia mencari keberadaan Kevin yang mungkin saja masih di dalam kamar. Nyatanya, pria itu tak ada di sana. Irina mulai bangkit. Dia menuju ke kamar mandi dengan tubuh yang masih berbalutkan selimut. Irina harus mandi. Dia ingin bertemu dengan Kevin dalam keadaan yang sudah segar dan cantik. Sekali lagi, pipi Irina kembali memanas. Dia tak pernah ingin terlihat cantik di mata Kevin. Tapi pagi ini, dia ingin terlihat seperti itu. Bahkan mungkin di hari-hari selanjutnya, Irina hanya ingin terlihat cantik di mata pria itu. Tak bisa dipungkiri, kejadian semalam merubah banyak hal tentang pandangan Irina pada hubungannya dengan Kevin. Entahlah, dia tak bisa melihat Kevin hanya sebagai sang tuan muda untuknya lagi. Kevin lebih dari itu. Kevin adalah suaminya. Irina kembali tersenyum karena mengingat kembali kejadian semalam. Sepanjang Irina mandi, dia merasa berbunga-bunga, bahkan bersenandung dengan bahagia. Irina bahkan lupa kapan terakhir kali dia sebahagia ini, dan Irina tidak yakin kenapa pagi ini dia bisa begitu bahagia. Selesai mandi dan mengganti pakaiannya, Irina merias sedikit wajahnya. Sejak berpisah dengan Max, Irina hampir tak memperhatikan dirinya sendiri. Dia menjadi sangat jarang merias wajahnya, karena memang dia merasa sudah sangat putus asa. Tapi pagi ini, semuanya seakan berbeda. Setelah merasa cukup rapi dan cantik, Irina berdiri seketika. Dia keluar dari kamarnya dan mencoba mencari keberadaan Kevin. Rupanya, pria itu kini sedang berada di meja makan dan sedang menyantap sarapannya. Irina mendekat, dan ketika sampai di dekat Kevin, dia baru bisa menilai bagaimana suasana hati pria itu pagi ini. Ekspresi Kevin terlihat sangat dingin dan muram. Irina sempat merasa ciut nyalinya untuk mendekat ke arah Kevin dan sarapan pagi bersama. Tapi kemudian, Irina mencoba untuk bersikap biasa-biasa saja. Toh, mereka memang sedang tak ada masalah, bukan? Bahkan semalam, astaga, kenapa juga dia kembali mengingat tentang semalam?
Irina merasakan pipinya kembali memanas, dan hal itu membuat Irina merasa sedikit salah tingkah. Pagi, Irina mencoba menyapa Kevin, berharap bahwa mendung di wajah pria itu akan segera pergi dan berganti dengan pelangi. Tapi ternyata, sudah bangun? Pertanyaan itu ditanyakan dengan nada dingin. Iya, aku akan sibuk sepanjang hari ini. Kevin memotong kalimat Irina. Benarkah? Padahal aku mau ngajak jalan-jalan di bibir pantai. Ya, ada hal yang harus kuurus dengan Arsen. Kevin menjawab singkat. Oh, baiklah. Kalau begitu aku nunggu kamu saja. Gak perlu. Kevin menjawab, lagi-lagi dengan nada singkat. Irina hanya menatap Kevin dengan penuh tanya. Aku kembali malam, jalan-jalan saja sendiri, jawab Kevin kemudian. Kevin mengeluarkan sesuatu di dompetnya, lalu memberikannya pada Irina. Beli apapun yang kamu mau, ucapnya lagi dengan nada arogan. Irina menatap kartu kredit pemberian Kevin. Dia lalu menatap ke arah Kevin, dan pria itu seakan-akan sedang tak ingin menatapnya. Entah perasaan Irina saja yang sedang labil, atau mungkin memang saat ini Irina sedang diperlakukan seperti seorang perempuan yang dibayar setelah memuaskan. Irina tak tahu, tapi dia memang merasa seperti itu. Aku masih punya uang kok. Gak sebanyak yang kupunya. Kevin menjawab singkat. Anggap saja sebagai rasa terima kasihku. Lanjutnya lagi. Kalimat terakhir Kevin benar-benar menegaskan bahwa pria ini sedang membayarnya karena apa yang mereka lakukan semalam. Apa aku sedang buat kesalahan? Tanya Irina secara terang-terangan. Kevin tampak mengetatkan rahangnya, tapi pria itu tak terlihat ingin menjawab. Kupikir semalam adalah hal yang hebat. Kevin memotong kalimat Irina. Kamu melakukan tugasmu sebagai seorang istri dengan sangat baik. Karena itulah aku memberimu imbalannya. Aku merasa kamu sedang membeliku. Apa salah jika aku membeli istriku sendiri untuk kutiduri? Sungguh, Irina tidak pernah melihat Kevin seperti ini. Perkataannya sangat tajam dan melukai perasaan Irina. Irina tak menyangka jika Kevin akan memperlakukannya seperti ini. Tidak. Akhirnya Irina menjawab dengan setenang mungkin. Dia ingin tahu sejauh mana Kevin akan memperlakukannya seperti ini. Bagus. Kalau begitu, bawa saja kartu itu. Beli apapun yang kamu mau. Sebagai gantinya, layani aku kapanpun aku menginginkanmu. Irina tersenyum miris. Jadi hanya seperti itu yang dirasakan Kevin terhadapnya tentang tadi malam? Hanya karena pria ini menuntut kepuasan dan ingin dilayani sebagai seorang suami? Irina tak bisa lagi membuka suaranya, sedangkan Kevin memilih segera bangkit dan pergi meninggalkan Irina sendiri. Bukan perlakuan seperti ini yang diinginkan oleh Irina. Bukan hal seperti ini yang dia bayangkan. Irina akhirnya menghabiskan harinya di pantai sendirian hingga sore. Perasaannya campur aduk. Dia merasa bahwa Kevin sedang marah terhadapnya,
Tapi Irina tidak tahu apa yang membuat Kevin marah. Irina mengusap lembut perutnya, kemudian dia tersenyum. Diambilnya ponselnya, kemudian difotonya jemarinya yang berada di atas perutnya. Irina kemudian mengunggah foto itu ke sosial medianya yang rupanya sudah cukup lama tidak memposting apapun. Ini akan menjadi kali pertama Irina menunjukkan postingannya setelah perceraiannya dengan Max yang membuatnya sempat terpuruk. Entah kenapa Irina hanya ingin menunjukkan pada dunia bahwa dia sedang baik-baik saja dan dia tak sabar menantikan kelahiran putranya. Irina tak menuliskan apapun, hanya menyantumkan emoji berbentuk hati. Baru beberapa detik diunggah, puluhan komentar sudah bersarang pada postingannya tersebut. Irina bahkan baru melihat puluhan ribu komentar yang tentunya tidak sempat dia baca memenuhi postingannya sebelumnya. Anak siapa tuh? Gak jelas, nikah sama siapa, hamil sama siapa. Kecewa sih. #save tunangan Kevin. Menang banyak, habis bule kaya raya, sekarang konglomerat ningrat. Kok bisa ya hamil sama laki lain saat masih punya suami? Anaknya bingung gak tuh nanti siapa bapaknya? Dan masih banyak lagi komentar-komentar jahat yang berada di sana. Irina tak bisa melakukan apapun. Dia sudah memikirkan semua ini sejak memutuskan berkata jujur pada media. Mau tidak mau, siap tidak siap, dia harus bisa menerima kehancuran karirnya. Irina menghela napas panjang. Dia memilih meninggalkan sosial medianya, lalu bangkit dan meninggalkan area pantai. Entah kenapa sore ini dia sedang ingin memakan sesuatu yang spesial. Irina memutuskan untuk kembali ke koteknya dan kemudian memesan makanan. Tapi saat Irina akan kembali, dia melihat Kevin tampak berjalan santai dengan seorang perempuan. Irina sempat membeku di tempatnya berdiri. Beruntung Kevin tak melihatnya. Kemudian Irina memutuskan mengikuti kemanapun Kevin dan perempuan itu pergi. Keduanya rupanya menuju ke sebuah restoran yang berada di area resort tersebut. Irina hanya mengamati keduanya yang tampak akrab. Entah kenapa, Irina merasakan perasaan cemburu saat melihat Kevin dekat dengan perempuan lain. Padahal mereka sedang tidak melakukan apapun. Bisa saja jika perempuan itu salah satu rekan kerja Kevin kan? Tapi bukankah Kevin bilang bahwa pria itu sedang memiliki janji dengan Arsen hingga malam? Lalu di mana Arsen? Kenapa Kevin harus membohonginya? Ingin rasanya Irina mendekat dan mencari tahu apa yang terjadi, atau bertanya secara terang-terangan pada Kevin di hadapan perempuan itu. Jika dirinya masih merupakan sosok Irina di masa lalu yang memiliki rasa kepercayaan diri yang tinggi, mungkin Irina akan melakukannya. Tapi kini sudah berbeda. Irina bahkan tak bisa mengangkat wajahnya lagi dengan penuh percaya diri seperti biasanya. Dia sudah berubah menjadi orang yang berbeda, dan Irina tahu bahwa dia tak akan mampu mendekati Kevin dan bertanya apa hubungan pria itu dengan perempuan di hadapannya. Pada akhirnya, seperti seorang pengecut sejati, Irina memilih kembali dan dia akan bersikap biasa-biasa saja seperti tak terjadi apapun. Mungkin memang benar bahwa perempuan itu hanya rekan kerja Kevin, tapi
Entah kenapa Irina merasa sangat cemburu melihat Kevin dekat dengan perempuan lain. Kenapa? Dan apakah salah jika dia memiliki perasaan seperti ini? Bersambung, nantikan episode 12-nya ya. Jangan lupa like, komen, share, subscribe, dan nyalain loncengnya agar nggak ketinggalan upload cerita selanjutnya. Bye-bye.